Selamat malam Bapak Ibu, semoga dalam keadaan sehat. Malam ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara mencari formasi yang kita inginkan atau formasi yang ingin kita pilih ketika hendak melamar P3K maupun CPNS. Nah, hal ini bertujuan supaya Bapak Ibu memperoleh formasi yang akurat. Bukan hanya artinya dari media sosial, tapi memang kita langsung memilih sesuai dengan ijazah atau jurusan kita ketika mengikuti pendidikan sebelumnya, baik dari SMA sederajat ataupun dari kuliah. Nah, bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Langkah yang pertama, buka Google seperti yang tampilan di layar saat ini. Kemudian silahkan Bapak Ibu ketik di pencarian SSC, ya SSC ASN begini. Lalu enter, cari. Nah, ini dia. SSC ASN BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jadi baik Bapak Ibu yang ingin mencoba CPNS maupun P3K, kita masuknya dari sini. Kita klik. Nah, ini akan menjadi tampilan awalnya. Jika sudah seperti ini tampilannya, maka kita cari di bawah. Pilih tingkat pendidikan. Nah, ini dia. Jadi kalau Bapak Ibu akan memilihnya, upayakan pada jam-jam yang tidak jam sibuk, supaya tidak down server. Karena tentunya saat ini yang membuka ini sangat banyak. Maka usahakan di jam-jam yang memang jam sepi, misalnya malam begitu. Nah, kemudian ini sudah saya klik, ini sudah muncul. Saya coba kita pilih S1 atau D4 profesi. Jadi kalau Bapak Ibu berijazah S1 sampai SMA sampai D1, kita pilih ini, D2, D3, S1, S2 atau spesialis, kemudian tenaga kesehatan. Lalu kita pilih, misalnya saya pilih profesi S1 atau D4 profesi. Nah, kemudian masuk ke cari program studi. Kita klik di sini ya, sudah bergerak kursornya. Lalu kita ketik, misalnya saya ketik pendidikan ekonomi misalnya. Nah, ini langsung muncul ya Bapak Ibu. Enter. Ya ini dia. S1 pendidikan ekonomi. Nah, kemudian untuk instansinya sementara kita tidak usah Bapak Ibu. Supaya langsung muncul dari instansi mana saja yang membuka atau yang menyediakan formasi untuk jurusan kita. Demikian pula untuk jenis pengadaan ini. Kita tidak perlu pilih dulu supaya kita lebih leluasa untuk memilihnya. Jadi hanya yang dua ini saja dulu kita isi, kemudian kita klik cari. Nah, ini ada pemberitahuannya bahwa persentase formasi saat ini masih 5,65%. Jadi nanti mungkin 1 atau 2 hari ke depan ini akan sudah lebih dari 80% barangkali. Kalau nanti dari semua daerah sudah masuk formasi yang disampaikan kepada BKN, barangkali begitu. Ini update-nya juga tadi pukul 15 sore tadi. Kita klik saya mengerti. Nah, lalu kita geser kursornya ke bawah. Jadi baik Bapak Ibu membukanya dari handphone sama saja ya. Baik dari handphone atau dari laptop sama saja. Kita geser ke bawah. Nah, ini dia muncul formasi untuk pendidikan ekonomi.
lengkap dengan jabatannya, instansinya, unit kerjanya, jenis pengadaannya, apakah dia P3K atau CPNS atau teknik khusus maupun umum. Kemudian ini juga ada pilihannya, apakah ini dapat dilamar disabilitas atau tidak. Jadi untuk pendidikan ekonomi yang saya cari di sini tidak ada disediakan untuk penyandang disabilitas. Mungkin di instansi lain ada begitu. Jadi Bapak Ibu harus rajin-rajin mencari mana yang akan Bapak Ibu lamar. Ini ada lagi, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bebas memilihnya. Jika sudah seperti ini, silahkan dicari. Sudah sesuai kira-kira? Misalnya ini Arsiparis, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sekretariat Jenderal Biro Hubungan Masyarakat, P3K Teknis Umum. Apakah menerima disabilitas tadi? Ini ya. Lalu coba kita lihat. Ini, klik lihat. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, di sini sudah tampil lengkap. Apa-apa saja yang menjadi persyaratannya nanti, kualifikasi pendidikannya, instansi unitnya, kemudian periode pendaftaran semua sudah lengkap. Sampai pada penghasilan pun sudah disediakan. Website resmi, kemudian call center instansi. Nah, ini semua yang menjadi kualifikasi pendidikannya. Artinya jurusan ini bisa melamar atau mencoba pada instansi ini dengan posisi atau formasi untuk Arsiparis. Nah, lalu kita baca uraian tugas jabatan, kalian spesifik yang diharapkan, sampai pada ini. Masuk kita pada persyaratan administrasi umum. Nah, tetap harus kita lihat Bapak Ibu, ini apakah statusnya wajib. Ada yang nanti pilihannya tidak wajib, namun pada persyaratan umum ini saya lihat semuanya wajib. Nah, ini artinya Bapak Ibu harus benar-benar bisa melengkapi seperti persyaratan yang diharapkan oleh instansi yang Bapak Ibu lamar. Maka tetap seperti yang saya sampaikan tadi, agar dicek selalu mana yang kira-kira bisa kita lamar. Artinya kita dapat memenuhi pada persyaratan yang disediakan oleh instansi tersebut. Begitu. Jadi kita dapat benar-benar menentukan instansi mana yang kita pilih dan formasi apa. Jadi jangan sampai Bapak Ibu melamar ternyata ada salah satu persyaratannya yang Bapak Ibu tidak bisa penuhi. Hal ini mengakibatkan Bapak Ibu akan bisa gagal dalam seleksi administrasinya. Jadi belum sampai untuk mengikuti ujian seleksi akademik, misalnya tes kompetensi dasar, Bapak Ibu sudah gugur karena pada tes seleksi saja sudah kalah karena kita terlambat atau ceroboh atau lalai melihat persyaratannya. Jadi Bapak Ibu demikian tadi mulai dari awal kita buka dulu SSC ASN-nya, kemudian kita pilih pendidikan, kalau kemudian kita pilih jurusan begitu. Jadi sesudah kita pilih barulah kita cari informasi. Lalu kita klik lihat. Di klik lihat inilah dia akan muncul semuanya. Kalau sudah sesuai kira-kira, sudah kita cek semuanya. Nah, ini ada juga persyaratan khususnya. Dalam proses input data, berarti ini belum boleh Bapak Ibu. Karena masih ada persyaratan khusus yang sedang dalam proses. Maka kita menunggu dulu. Namun saat ini yang Bapak Ibu lakukan, bolehlah untuk dimulai mencek mana instansi dan jurusan yang berpeluang atau
kemungkinan Bapak Ibu bisa melamarnya. Jadi persiapkan dari sekarang. Siapkan buat oretan-oretan di buku catatan Bapak Ibu supaya nanti tidak sulit lagi mencari instansi mana yang ingin Bapak Ibu lamar. Lebih cepat dia pencariannya. Karena itu tadi posisinya masih 5% formasi Bapak Ibu. Nanti kalau dia sudah di atas 50% saja itu sudah ribuan. Maka Bapak Ibu nanti sulit untuk mencarinya. Maka dimulailah dari sekarang. Begitu ya. Jadi itu saja saya pikir Bapak Ibu. Nanti kalau ininya sudah lengkap dan sudah sesuai nanti tinggal klik daftar. Lalu lengkapi semua yang diminta. Begitu Bapak Ibu ya. Selamat berjuang bagi Bapak Ibu yang saat ini ingin mencoba tes seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun calon pegawai negeri sipil. Saya doakan semoga Bapak Ibu lulus. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.